Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel. Kali ini teman-teman, saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman di grup ya. Kalau saya coba jawab satu persatu di grup nggak mungkin kayaknya ya. Oleh karena itu saya coba mewakili melalui video ini ya. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut informasi ya, teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe channel ini agar selalu dapat berkembang ya. Teman-teman juga semoga dapat memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Oke, sudah di subscribe? Langsung saja ya teman-teman ya. Oke, informasi apa saja kira-kira? Nah, ini jumlah pelamar untuk setiap formasi CPNS BKN 2019. Nah, teman-teman, sebelumnya seperti ini. Berhubung informasi resmi dari BKN tentang rekrutmen CPNS di 2021 belum dibuka, saya mencoba berkiblat di formasi CPNS 2019 ya. Tapi untuk insya Allah tidak akan jauh berbeda ya. Akan tetapi untuk yang formasi ini insya Allah berbeda karena apa? Karena dari BKN merekrutmen CPNS itu sesuai kebutuhan ya, seperti itu. Untuk informasi selebihnya insya Allah tidak jauh berbeda. Oke, untuk jumlah pelamar untuk setiap formasinya ya, apa saja sih, seperti itu. Ini gambaran aja buat teman-teman supaya tidak bingung kira-kira kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan pendidikan teman-teman itu kira-kira di formasi yang mana, seperti itu, melamar di formasi yang mana gitu ya. Untuk formasinya, nah, ini beberapa formasi yang dibuka di rekrutmen CPNS di 2019 ya. Yang pertama ada analisis kerja, penyusun rencana kegiatan dan anggaran, analisis hukum, analisis protokol, ahli pertama arsip, analis jabatan, analis perencanaan, ahli pertama auditor kepegawaian, ahli pertama asesor SDM aparatur, ahli pertama analisis kepegawaian, pengelola barang milik negara, analisis sumber daya manusia aparatur, ahli pertama pranata komputer, teknisi pemelihara sarana dan prasarana, ahli pertama pengelolaan pengadaan barang atau jasa, analis data dan informasi, analis publik, pranata kearsipan, pranata laporan keuangan. Nah, ini tadi beberapa formasi yang dibuka atau yang dilamar pada waktu itu, pada waktu rekrutmen CPNS di 2019 seperti itu. Untuk formasi 2021 formasinya apa saja, tunggu saja ya informasi resmi dari BKN. Oke, dari sini bisa dapat difahami ya teman-teman ya, kira-kira kalau aku lulusan manajemen, formasi yang dapat aku lamar formasi apa, seperti itu. Mulai dari sekarang teman-teman pertimbangkan ya. Oke. Nah, ini formasi CPNS 2019 ini menjawab dari pertanyaan teman-teman ya. Mohon informasinya, kemarin ada data seperti itu. Minimal usia berapa ya mendaftar CPNS gitu. Maksimal usia berapa ya, seperti itu pertanyaannya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk syarat pendaftaran usia maksimal 30 tahun. Untuk semua formasi kecuali 6 formasi khusus. Nah, ini usia minimalnya 18 tahun dan maksimalnya 35 tahun ya. Nah, itu pun untuk semua formasi kecuali 6 formasi khusus ya. Lanjutnya, usia maksimal 40 tahun itu bagi S3 penelitian perekayasa dosen ya. Ada spesialis juga, dokter gigi, dokter pendidik klinis. Nah, itu maksimalnya 40 tahun ya teman-teman. Dan persyaratan lain yang ditetapkan instansi lah, ini syarat-syarat pendaftarannya. Nah, ini untuk jenis formasinya, jenis formasi apa? Di sini dibuka formasi umum dan formasi khusus. Nah,
Untuk lebih jelasnya teman-teman ikuti terus video ini ya. Oke, lanjut. Dari sini dapat difahami ya teman-teman ya. Jadi batas usia maksimal itu 35 tahun. Itu untuk semua formasi kecuali 6 formasi tadi ya. Nah, untuk dokter gigi dan dokter pendidik klinis serta peneliti, perekayasa dan dosen maksimal 40 tahun ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke IPK ya. Kemarin juga ada yang tanya, kira-kira nggak ada batas minimal IPK-nya kah? Gitu, ada yang tanya seperti itu. Nah, ini berbeda-beda ya teman-teman, tergantung akreditasi kampusnya. Kalau akreditasi kampusnya kalau akreditasi kampusnya A, IPK minimalnya 2,85. Tapi kalau akreditasi kampusnya B, ini IPK minimalnya 3,10. Sedangkan kalau akreditasi kampusnya C minimal IPK-nya 3,40. Jadi berbeda-beda ya. Tiap kampus atau instansi itu berbeda-beda. Seperti itu. Untuk khusus bagi formasi jabatan dokter dan dokter gigi, indeks prestasi kumulatif yang digunakan adalah indeks prestasi kumulatif pada transkrip nilai sarjana dan profesi. Seperti itu. Khusus bagi formasi jabatan perawat atau nurse, indeks prestasi kumulatif yang digunakan adalah indeks prestasi kumulatif pada transkrip nilai sarjana. Bagi pelamar dari program transfer atau alih jenjang dari diploma ke sarjana, indeks prestasi kumulatif yang digunakan adalah indeks prestasi kumulatif diploma dan sarjana dengan ketentuan akreditasi prodi merujuk pada prodi sarjana. Sedangkan untuk pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan tenaga kesehatan meliputi dokter, dokter gigi, bidan, perawat wajib melampirkan STR, bukan internship ya, sesuai jabatan yang dilamar. Dalam artian harus linier, yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR. Nah, ini teman-teman saya mengambil pada peraturan atau pengumuman rekrutmen CPNS di tahun 2019 kemarin. Nah, itu pun setiap instansi juga berbeda. Nah, ini saya mengambil dari instansi di daerah Sidoarjo. Seperti itu. Jadi teman-teman harus selalu mencari informasi-informasi yang baru, ya. Harus pantau terus informasi yang ada. Karena apa? Karena itu tadi, setiap instansi, setiap daerah itu berbeda peraturan dan ketentuan dan kebijaksanaannya. Jadi teman-teman harus pantau terus informasi yang ada. Oke, lanjut. Nah, ini alur pendaftarannya ya. Di rekrutmen CPNS baik 2019 maupun 2021 itu ada 4 tahap insyaallah. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi SKD atau ujian SKD, yang ketiga ujian SKB, yang keempat itu pemberkasan. Jadi teman-teman, yang pertama yang dilakukan itu harus kita melakukan seleksi administrasi dulu ya. Nah, ini tahapannya seperti ini. Yang pada video lalu juga sempat saya jelaskan ya. Oke, teman-teman bisa baca ya ini ya. Oke, melengkapi data gitu. Kalau memang sudah dinyatakan lulus administrasi, baru teman-teman bisa melakukan atau melengkapi data dengan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti itu, sampai mencetak kartu pendaftaran untuk dapat mengikuti ujian SKD seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah daftar
di seleksi administrasi, ya, dokumen-dokumen itu yang diunggah dan sebagainya. Kalau sudah memenuhi persyaratan, kalau sudah dinyatakan lolos, baru teman-teman bisa mencetak kartu pendaftaran untuk mengikuti ujian SKD. Nah, seperti ini tahapannya. Dan ini kartu seleksi CPNS ya. Ini untuk swafoto. Kalau sudah dicetak, nah ini baru kita foto selfie dengan menggunakan ini. Nah, sedangkan kalau sudah teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi, nah baru teman-teman bisa mencetak kartu ujian SKD, mencetak kartu dapat mengikuti ujian SKD, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini teman-teman ada nilai ambang batas passing grade ya untuk SKD. Apa sih SKD itu? Apa teman-teman SKD itu? Seleksi kompetensi dasar. Nah, ya. Jadi teman-teman, banyak sekali juga ya pernyataan. Yang lulusan manajemen, ayo kita buat grup. Yang lulusan bidan, ayo kita buat grup. Yang lulusan PAI, ayo kita buat grup. Seperti itu. Padahal dibuka aja belum. Seleksi administrasi lolos aja belum. Sudah bingung ya kan? Sudah bingung buat grup-grup sendiri-sendiri. Padahal teman-teman, di SKD ini ya, seleksi kompetensi dasar, itu semuanya sama. Materinya sama, semuanya sama. Baik kalian dari bidan, dari manajemen, dari guru, dari apapun itu ya, itu sama, yang diujikan itu sama ketika SKD. Namanya aja kompetensi dasar ya, sama. Yang diujikan itu sama. Apa saja yang diujikan? Ya, ini meliputi TWK, TIU, dan TKP. Meliputi 3 ini, semuanya sama, materinya pun sama, umum gitu. Nah, untuk passing grade-nya itu juga berbeda-beda ya. Kalau umum passing grade-nya untuk TKW maaf, untuk TWK, astagfirullahaladzim, TKW apa itu TKW? TWK ya teman-teman ya. Untuk TWK passing grade-nya senilai 65. Di bawah itu berarti kalian tidak lolos, seperti itu. Sedangkan untuk TIU passing grade-nya 80 nilainya. Untuk di bawah itu berarti kalian dinyatakan tidak lolos. Sedangkan TKP passing grade-nya sebesar 126 ya. Di bawah itu kalian dianggap tidak lolos. Sedangkan total seluruhnya 271. Ini kalian sudah dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya kalau sudah mencapai passing grade. Nah, tapi tidak semudah itu teman-teman. Nanti kalau sudah selesai dan di total ya, itu masih ada peringkingan lagi. Meskipun kalian sudah lolos passing grade, tapi kalau kalian tidak ikut dalam peringkingan ya, kalian tidak bisa mengikuti tes berikutnya, seperti itu. Jadi ya gimana ya, sulit-sulit mudah gitu ya, atau mudah-mudah sulit gitu ya. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi ya. Untuk umum sekian. Nah, ini untuk kumlot teman-teman. Untuk kumlot dibedakan di TIU-nya. Untuk kumlot dibedakan di TIU-nya. Kalau kumlot itu TIU-nya passing grade-nya 85 ya. Di bawah itu nggak lolos. Sedangkan untuk disabilitas passing grade-nya itu untuk yang TIU 70. Untuk putra atau putri Papua dan Papua Barat passing grade-nya 60 untuk TIU. Sedangkan untuk dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dokter gigi atau instruktur penerbang itu TIU-nya 80. Sedangkan untuk ini, apa ini nggak jelas tulisannya? Juru mesin kapal, juru minyak kapal, apa ini? Nah, ini passing grade-nya 70 ya teman-teman. Jadi ada apa namanya,
ada batas-batasnya gitu ya. Ada spesifikasinya sendiri-sendiri ya. Kalau umum sekian, kalau kumlot sekian, disabilitas sekian, putra-putri Papua sekian gitu. Jadi nggak sama ya teman-teman ya. Oke, dari sini dapat difahami ya teman-teman ya. Jadi untuk SKD itu sendiri materinya sama, semuanya sama. Jadi teman-teman nggak usah bingung cari grup yang yang sama seperguruan gitu. Jadi semuanya sama. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, ambang batas TWK, TIW, TKP. Untuk tes TWK ini ya, ini materinya ini nilai-nilai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan kemampuan berbahasa. Jadi tiap soal itu bernilai 5 ya teman-teman ya. Jadi salah nggak mengurangi nilai. Jadi kalau teman-teman nggak bisa maupun nggak bisa, jawab saja, karena salah pun tidak mengurangi nilai ya. Begitu juga dengan TIU, sama, TIU juga seperti itu. Nah, untuk materinya apa saja sih TIU itu? Materinya TIU itu meliputi kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, serta analitis. Sedangkan untuk kemampuan numerik meliputi kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, serta soal cerita. Sedangkan untuk kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial, seperti itu. Nah, untuk poinnya sama ya teman-teman ya. Jadi setiap soal itu bernilai 5. Salah tidak sampai mengurangi nilai gitu. Untuk TKP-nya teman-teman, untuk TKP-nya materinya berisi tentang ini: sikap pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Nah, di TKP ini istimewa teman-teman. Jadi setiap poin atau setiap pilihan jawaban itu mempunyai nilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sangat disayangkan jika tidak terjawab seperti itu. Dari sini dapat difahami ya kisi-kisi tiap materi. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, apakah kalau sudah nilai SKD-nya tinggi kita dianggap lulus ke tahap berikutnya? Nah, teman-teman, kalau kita sudah selesai ujian SKD, nilai kita tinggi, teman-teman jangan berbangga-bangga dulu. Karena apa? Kita tidak tahu usaha rival kita seperti apa, kita tidak tahu. Makanya kalau kita sudah selesai ujian SKD terus mendapatkan nilai tertinggi, jangan sampai ada rasa sombong di dalam hati. Bisa-bisa itu nanti menghanguskan harapan teman-teman semua. Karena kan kita tidak tahu usaha rival kita seperti apa. Apakah dia punya cerdik? Kita juga tidak tahu, iya kan? Makanya meskipun kita sudah lolos di SKD, tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin. Karena apa? Nah, coba kita lihat ini ya, yang poin pertama. Pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% untuk nilai SKD dan 60% untuk nilai SKB. Jadi teman-teman, kalau nilai SKD kalian tinggi, jangan sombong. Karena apa? Karena nilai kalian di SKD itu cuman diambil 40%-nya saja. Seperti itu. Sedangkan yang menjadi penentu adalah nilai SKB kalian. Ya. Karena nilai SKB diambil banyak sekali, 60% dari 100%, seperti itu. Nah, ini yang poin yang kedua. Dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CET, hasil SKB dengan CET merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari bobot nilai SKB. Ini teman-teman khusus buat
instansi atau lembaga yang menggunakan ujian tahap berikutnya ya, seperti ada wawancara, ada praktek, nah seperti itu. Jadi tetap yang diambil nilai yang paling tinggi adalah nilai chatnya, chat SKB-nya gitu. Diambil paling banyak 50% ya. Selebihnya itu diambilkan dari nilai wawancara, praktek. Nah, itu bagi instansi yang menggunakan ujian wawancara dan praktek atau psikotes seperti itu. Jadi nggak sama ya teman-teman ya. Tinggal kalian melamar di mana gitu, instansi mana, ikut Kemenak atau Pemprov atau Pemda, itu semuanya nggak sama. Oke, lanjut. Untuk penentuan kelulusan lah ini teman-teman. Apabila hasil akhir sama dari integrasi nilai SKD dan SKB seleksi CPNS 2019, maka yang pertama, nilai total hasil SKD yang lebih tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, diurutkan berdasarkan nilai TKP, TIU dan TWK. Ini teman-teman, jadi yang paling unggul di sini adalah nilai TKP ya. Yang kedua TIU dan yang ketiga TWK. Yang ketiga, diurutkan dengan IPK tertinggi atau SMA atau sederajat yang berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah. Ini jika memang nilai hasil akhirnya sama ya. Jadi ini ya tadi poin-poinnya yang buat pertimbangan. Yang keempat, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi. Ya, ini teman-teman. Dari sini nih dapat difahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke SKB ya, teman. Apa sih SKB itu? SKB itu adalah seleksi kompetensi bidang lah, teman-teman. Baru kalau sudah teman-teman kalau sudah dinyatakan lulus SKD dan dapat mengikuti SKB, baru di sini teman-teman mulai membuat grup sesuai bidang teman-teman. Kalau waktu ujian SKD jangan dulu, karena kan kompetensi dasar semuanya sama materinya. Sedangkan kalau untuk SKB ini sudah mulai bidang-bidang, berbidang-bidang ya. Jadi seleksi kompetensi bidang ini atau SKB ini kita diuji berdasarkan bidang kita. Kalau kita guru agama ya, di situ ada 2 poin ya. Di dalam ujian di situ ada 2 poin ya, pedagogik dan profesional kita di PAI itu tadi. Itu ya. Jadi tergantung formasi teman-teman atau jurusan teman-teman, ujiannya itu seperti itu. Jadi kalau sudah masuk SKB baru teman-teman mulai membuat grup per bidang gitu. Kalau teman-teman jurusan manajemen ya buat grup sesuai jurusan teman-teman gitu. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Banyak sekali nih. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah dinyatakan lolos di SKB teman-teman, baru ini tahap pemberkasannya seperti ini. Dokumen apa saja yang perlu diunggah? Ini juga sempat saya video ya, atau saya sempat buat video juga seperti ini ya. Syarat-syarat pemberkasan atau berkas apa saja yang harus dipersiapkan dalam pemberkasan ya. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pemberkasan. Ini ada scan ijazah, pendidikan asli, scan transkrip nilai, surat pernyataan 5 poin ya, yang meliputi kesehatan dan lain sebagainya itu. Terus SKCK, ini surat kesehatan rohani, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba gitu, surat pengalaman kerja, daftar riwayat hidup, dan surat lamaran CPNS. Itu berkas-berkas yang perlu dipersiapkan untuk melengkapi persyaratan pemberkasan ya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman,
Bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus terus mengundurkan diri, nah ini ada surat resmi dari BKN ya. Konsekuensi bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS atau sudah mendapat persetujuan NIP serta pada saat menjalani masa percobaan CPNS dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Berupa tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya. Seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, makanya kenapa pada video yang lalu saya bilang teman-teman kalau mau daftar CPNS tata dulu niatnya. Bolak-balik saya bilang seperti itu ya. Karena apa ya? Karena ini tadi, kalau memang belum bulat niatnya, belum tekadnya, kalau tidak mengundurkan diri ya tidak lolos, seperti itu pilihannya. Konsekuensinya ya ini tadi, kalau memang nggak niat ya itu tadi, belum apa-apa sudah gugur gitu. Kalau juga tidak niat juga, masih belum niat, nah bisa-bisa ketika dinyatakan lulus bisa juga mengundurkan diri seperti itu. Karena kan CPNS itu tidak semudah yang kita lihat ya, tugasnya kan juga banyak seperti itu. Jadi sesuailah tugas sama gajinya sesuai. Makanya kenapa kok banyak sekali diburu orang-orang di luaran sana. Ini jadi teman-teman ya, tata dulu niatnya supaya tidak sampai mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri ya ini tadi, sanksinya itu tadi berupa tidak boleh mendaftar pada CPNS di periode berikutnya. Ini masih untung ya teman-teman. Bayangkan kalau kita kena dendanya nggak main-main, itu berapa juta gitu. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Apabila dalam penyampaian saya ini kurang berkenan, ada yang salah atau yang apa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak segan-segan saya menerima atau terbuka kalau teman-teman mau komen ya tentang apa yang saya sampaikan. Silakan teman-teman komen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton channel ini sampai selesai. Semoga teman-teman memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.